Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha hari ini? Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat tentunya ya. Untuk ayah dan bunda di rumah yang selalu setia mendampingi putra-putrinya, insya Allah ya, kita masih dalam belajar online. Mudah-mudahan pahala yang Allah berikan kepada ayah dan bunda insya Allah berlimpah ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi, itu pembelajaran tematik tema 5 masih tentang cuaca. Anak-anakku sekalian, di subtema 4 ini itu Ibu akan menjelaskan tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, untuk pembelajaran pertama, kita akan menemukan informasi dari teks tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, kalian tentunya ingat ya, 2 pekan yang lalu Ibu juga sudah menyampaikan tentang pokok-pokok informasi. Kemudian, pokok-pokok informasi tersebut terdapat di setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Nah, untuk memperoleh pokok-pokok informasi sebuah teks, kita dapat membacanya secara cermat. Kemudian dengan membaca cermat, kita akan lebih mudah memahami isi teks secara menyeluruh melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, di sini ada menemukan pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan musim di Indonesia. Ya, ini ada teksnya. Cuaca yang terjadi secara dominan dalam rentang waktu tertentu disebut musim. Kemudian terdapat 2 musim yang ada di Indonesia, yaitu musim hujan dan kemarau. Pada musim kemarau, angin dari belahan bumi utara berembus melalui gurun pasir di bagian utara benua Australia. Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Daerah Khatulistiwa banyak menerima sinar matahari, gitu ya. Kemudian Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim tropis merupakan iklim yang berciri sinar matahari yang dapat dirasakan sepanjang tahun. Indonesia beriklim tropis karena letak geografisnya berada pada garis khatulistiwa. Nah, garis khatulistiwa itu apa? Garis khatulistiwa itu garis yang berada di tengah bumi dan membelah bumi menjadi 2 bagian, yaitu bagian utara dan selatan. Nah, di sini ada cuaca ya. Cuaca adalah keadaan udara di wilayah tertentu. Kemudian cuaca diamati dalam waktu yang singkat. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah, kadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Kemudian kalau musim adalah keadaan cuaca yang paling sering terjadi di waktu tertentu. Jadi musim itu dipengaruhi oleh letak geografis suatu negara. Musim terjadi lebih lama dari cuaca. Kenapa? Karena dilewati garis khatulistiwa. Makanya Indonesia itu merupakan negara tropis sehingga hanya memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan yang pertama, di mana cuaca hujan sering terjadi ya. Kalau diperjelas lagi, yaitu terjadinya itu pada bulan Oktober sampai Februari. Kemudian yang kedua adalah musim kemarau. Nah, waktu tertentu di mana cuaca hujan sangat jarang atau hanya sedikit, banyak terjadi kekeringan pada musim kemarau ya. Nah, kalau musim kemarau ini terjadi pada bulan Maret sampai September. Nah, kalau sekarang biasanya tidak menentu juga ya. Nah, kalau iklim itu adalah rata-rata cuaca berdasarkan waktu yang panjang. Jadi iklim ditentukan dalam waktu yang lama.
ya Masya Allah 11 sampai 30 tahun. Nah, iklim itu bersifat stabil dan tidak mudah berubah. Jadi iklim ini meliputi daerah yang luas. Untuk menemukan makna istilah khusus, ya, untuk dapat menemukan istilah khusus, kamu dapat membaca teks secara cermat dan menandai kosakata yang berkaitan dengan tema teks. Nah, makna istilah khusus tersebut dapat kamu temukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kemudian untuk menuliskan pokok-pokok informasi, sebuah teks tersusun dari paragraf-paragraf yang mengandung pokok-pokok informasi. Nah, di setiap pokok informasi dapat dituangkan dalam satu kalimat utama dalam paragraf. Kemudian kalimat utama diperjelas oleh kalimat-kalimat pendukung dalam paragraf yang sama. Setiap paragraf terdiri dari minimal 3 kalimat. Oke. Kemudian untuk pokok informasi yang dituliskan ya dalam teks tersebut belum tentu sama dengan yang temanmu tuliskan. Misalnya ini kalau pokok informasi dari teks yang disusun, biasanya kalau kalian di sekolah itu belajar harusnya ya belajar secara berkelompok. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pemikiran kalian sebagai penulis. Sebelumnya tadi untuk mengetahui ya makna kata itu tadi tentang geografis, yaitu geografis ini adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi, itu ya untuk geografis. Nah, untuk memperkaya pengetahuan, kalian dapat mendiskusikan pokok informasi berdasarkan teks yang sudah kalian susun. Nah, ini sebenarnya karena kalian masih dalam pembelajaran online, jadi tidak perlu untuk belajar berkelompok. Dengan cara berdiskusi, kalian akan dapat memahami sudut pandang penulis lain. Nah, yang sudah Ibu tadi sampaikan itu tentang musim, iklim, cuaca ya, seperti itu. Mudah-mudahan sekarang sudah masuk ke musim penghujan nih. Kalian di rumah harus lebih waspada dan lebih hati-hati, terutama menjaga kebersihan di rumah ya. Kalian jangan lupa jaga, selalu ingat ya 3M tuh ya. Baik, untuk tugasnya untuk pembelajaran tematik hari ini itu tugasnya ada di buku Bupena halaman 82, itu nomor 1 dan nomor 2 saja yang dikerjakan. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan kalian tetap semangat, sehat selalu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.